Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C Malam, semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi Emotional Intelligence dari dosen Dr. IR Sugeng Prayetno, SE, SHMM. Di sini kita akan menjelaskan emotional branding. Emotional branding merupakan strategi yang diterapkan para pengusaha untuk menghubungkan brand dengan emosi. Selain keunikan produk dan harga, emotional branding yang diterapkan juga mampu membedakan merek Anda dengan kompetitor. Bahkan, menarik konsumen dengan pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan harga yang relatif murah. Strategi ini dilakukan dengan berusaha menargetkan aspek emosional konsumen dan mengaitkan merek dengan mereka. Untuk mencapai level tersebut diperlukan berbagai cara karena emotional branding adalah sebuah strategi. Gambaran yang diberikan oleh brand harus autentik dan jujur agar bekerja dengan efektif. Pengusaha pun harus benar-benar memahami identitas brandnya sendiri dan konsumen yang akan dituju agar mampu membuat pendekatan yang tepat. Pengertian emotional branding menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul Temporal 2006 dalam Andrianto 2009 menyatakan bahwa jika perusahaan ingin brandnya mencapai posisi tinggi dan dapat bertahan dalam posisi tinggi tersebut di sana, maka strategi perusahaan harus melibatkan elemen atau unsur emosi di dalamnya. Brand yang sukses umumnya memiliki elemen dari emosi pada struktur mereka. Selanjutnya, strategi emotional branding. Untuk mencapai level tersebut, yang dimana diperlukan berbagai cara. Karena emotional branding adalah sebuah strategi. Ilustrasi yang diberikan oleh brand harus autentik dan jujur agar bekerja dengan efektif. Pengusaha pun harus benar-benar memahami identitas brandnya sendiri dan konsumen yang akan dituju supaya bisa membuat pendekatan yang tepat. Berikut 6 materi pendekatan yang bisa digunakan agar emotional branding yang diterapkan berhasil menarik konsumen. Yang pertama, inspirasi. Mengasosiasikan brand Anda dengan sesuatu yang menginspirasi juga bisa menjadi salah satu cara yang ditempuh. Pendekatan melalui inspirasi di sini bisa ditunjukkan kepada semangat individu maupun semangat sosial. Merek yang memperlihatkan prestasi seseorang di dalam iklannya bisa membuat konsumen tertarik membeli dan menggunakannya. Dengan motivasi konsumen bisa menjadi seperti orang yang digambarkan jika menggunakan produk dan layanan Anda. Inspirasi ini juga bisa dihubungkan dengan pendekatan sebelumnya, yakni isu sosial. Yang selanjutnya, aspirasi. Pendekatan aspirasi membuat brand menyentuh impian, keinginan, dan tujuan konsumen. Dengan ini, konsumen merasa cita-citanya terakomodasi. Aspirasi konsumen cukup banyak, mulai dari menginginkan pendidikan yang berkualitas, kecerdasan, kecantikan, kehidupan yang modern, penampilan yang mewah, pekerjaan yang mudah, dan masih banyak lagi. Agar bisa mewujudkan pendekatan ini, diperlukan kemampuan untuk benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga brand bisa memenuhi target pelanggan. Next. Selanjutnya ada ekspresi kasih sayang. Cara paling efektif untuk menghidupkan sisi emosional konsumen terhadap brand adalah dengan mengekspresikan kasih sayang. Ini akan memanusiakan sebuah brand dan membuat sebuah bisnis yang tanpa jiwa menjadi bisnis yang sangat peduli. Tunjukkan sisi brand yang akan membuat kehidupan seseorang menjadi lebih baik serta memberikan kebahagiaan. Konsumen kelak akan memahami tujuan merek Anda dan lebih peduli. Selanjutnya, cerita hidup. Menghadirkan merek Anda dalam setiap tahap kehidupan konsumen efektif untuk memperkuat hubungan. Konsumen akan melihat brand Anda sebagai sesuatu yang sangat mengerti kebutuhan hidupnya mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya, perayaan dan pencapaian. Seseorang akan sangat bahagia ketika diingat. Itulah filosofi yang menjadi dasar munculnya pendekatan ini. Hari ulang tahun, pertama kali memasuki sekolah, hari kelulusan, mendapatkan prestasi, kencan pertama, perayaan keagamaannya, dan lain sebagainya bisa menjadi materi branding yang cukup efektif. Selanjutnya, faktor emosi dalam
perilaku konsumen. Pertemuan ini membahas dari aspek rasional dan emosional bagi pemasaran. Yang pertama, 3 faktor utama lingkungan toko atau faktor sosial, desain, dan ambien harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan mood positif bagi konsumen. Sherman et al. 1997 menemukan bahwa faktor sosial dan desain dari lingkungan toko berpengaruh positif terhadap kesenangan, sedangkan faktor ambience berpengaruh positif terhadap arousal. Yang kedua, pemasar harus menerapkan pendekatan iklan yang berbeda untuk kategori individu yang berjalanan. Pendekatan soft sell atau image orient cocok diimplementasikan untuk menarik minat high self-monitoring individuals yang sangat mempedulikan being the right person in the right place at the right time. Nah, yang ketiga, pemasar dapat bahwa menawarkan nilai sosial dan emosional tertentu melalui prestige pricing. Ketersediaan yang terbatas, komunikasi pemasaran yang berbasis citra sosial dan berfokus pada asosiasi dengan orang, objek atau simbol tertentu, dan penawaran eksklusif yang baru. Yang keempat, pemasar juga dapat membentuk kelompok konsumen eksklusif yang mengelola berbagai aktivitas khusus. Selanjutnya, orientasi pelanggaran merupakan faktor kunci keberhasilan dalam dunia pemasaran modern. Istilah ini telah menjadi semacam mantra ajaib dalam sebagian besar buku-buku teks laris bidang pemasaran dan perilaku konsumen. Setiap organisasi, baik yang berorientasi pada laba maupun yang nirlaba, wajib menggunakan sudut pandang konsumen dalam merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas pemasarannya. Selanjutnya ada paradigma pemrosesan informasi, yaitu ada secara teoritis. Setiap kali seseorang membeli barang atau jasa ia terhadap barang atau jasa tersebut akan memberikan utilitas atau kegunaan maksimal. Dengan kata lain, setiap konsumen adalah rasional ekonomikmen yang memiliki alasan rasional dan membuat pilihan rasional dalam pembelian produk. Selanjutnya ada studi perilaku konsumen. Dalam teori ini berfokus pada mekanisme pemrosesan informasi, yaitu cara konsumen mengumpulkan, memproses, menyimpan, memanggil kembali, dan menggunakan informasi dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, kritik terhadap paradigma pemrosesan informasi. Menurut Marsden dan Litter, 1998 ada 5 perspektif perilaku konsumen kontemporer: kognitif, pemrosesan informasi, dan utopian, hierarchy of effect, behavioral modification atau learning, radikal behaviorisme, sifat, interpretif, dan postmodern. Meskipun paradigma pemrosesan informasi sebagai bagian dari perspektif kognitif hingga kini masih mendominasi studi perilaku konsumen, pendekatan tersebut tidak lepas dari berbagai kritik. Kritik utama terhadap perspektif kognitif adalah menyangkut asumsi dasarnya. Kritik lainnya berkaitan dengan pandangan bahwa konsumen merupakan pengambilan keputusan yang kompleks dan rasional yang selalu berusaha memaksimumkan utilitas dan melakukan trade-off atas berbagai pilihan. Konsumen diasumsikan mengevaluasi berbagai merek atau produk atas dasar manfaat atau utilitas fungsional dan memilih merek atau produk yang memberikan manfaat maksimum. Kritik berikutnya menyangkut pertanyaan, mungkinkah konsumen membuat keputusan pembelian yang bersifat emosional dan tidak sepenuhnya rasional? Berdasarkan asumsi paradigma pemrosesan informasi, situasi semacam itu tidak dimungkinkan, namun dalam praktek dapat saja situasi semacam itu terjadi. Peranan faktor emosi. Emosi dapat diartikan sebagai consequence of the occurrence of some physiological arousal followed by a behavioral response along with
meaning of both. Dari definisi ini, terlihat bahwa emosi terdiri atas 3 komponen, yaitu fisiologis, behavioral, dan kognitif. Secara lebih rinci, elemen-elemen emosi dapat dijabarkan berdasarkan model fungsional, yakni antecedent, appraisal, affiliation, tendency, action, dan goal. Fargal menyatakan bahwa dalam batas tertentu, mood mempengaruhi apa yang dipelajari dan dihafalkan orang, dan cara mereka menangani informasi. Ia juga berargumen bahwa semakin lama kita memikirkan sesuatu masalah, semakin mungkin kita membuat kesimpulan yang cenderung emosional. Oleh sebab itu, studi mengenai peranan emosi kini semakin penting guna memahami perilaku konsumen, khususnya pengalaman konsumsi. Sejumlah riset menunjukkan bahwa emosi memainkan peranan signifikan dalam pengumpulan informasi, evaluasi, dan seleksi produk. Batra dan Rai misalnya menemukan bahwa mood positif berpengaruh positif pada produk result dan sikap terhadap produk dan iklan, sementara mood negatif memiliki pengaruh sebaliknya. Jadi individu yang sedang dalam mood positif lebih gampang menerima stimulus pemasaran seperti iklan dan wiraniaga daripada mereka yang sedang dalam mood negatif. Riset lainnya oleh Hirschman dan Holbrook 1992 menunjukkan bahwa emosi mempengaruhi seleksi produk, khususnya bila produk yang dibeli itu merupakan simbol ekspresif, misalnya sebagai hadiah kepada kekasih atau untuk memperingati peristiwa penting dalam hidup. Emosi juga memainkan peranan penting dalam tahap Purnabeli. Krisman dan Olszewski 1995 menemukan bahwa emosi memiliki peranan ganda dalam kepuasan pelanggan, yaitu emotions evoked during perception of performance and emotion evoked during evaluation of performance. Dengan demikian, faktor emosional tidak boleh diabaikan dalam analisis perilaku konsumen. Pemahaman mengenai sisi rasional dan emosional konsumen dapat memberikan manfaat berupa gambaran yang lebih utuh untuk mengenai perilaku konsumen secara keseluruhan. Pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif seperti tes IQ. Dan kemampuan kognitif berhubungan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki IQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1997 dalam Morgan 2003 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi melibatkan kemampuan untuk mengetahui, menilai, dan mengekspresikan emosi secara akurat, kemampuan untuk menggunakan emosi untuk berpikir, kemampuan untuk memahami dan memiliki pengetahuan tentang emosi, serta kemampuan untuk mengelola emosi untuk mengembangkan diri. Adanya emosi merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satunya alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral dan motivasi akan mendapatkan hasil lebih baik dari meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Selain emosi positif juga terdapat emosi negatif. Adanya penelitian yang mengatakan bahwa emosi negatif lebih mudah menyebar daripada emosi positif karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang lain. Maka dari itu diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya menjaga emosi, tidak hanya emosi mereka sendiri tetapi juga membantu orang lain dalam mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif sehingga dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam jalannya operasional dalam organisasi. Yang terakhir, adanya emosi juga dapat mempengaruhi performa seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya, kecerdasan emosional seorang pemimpin. Menurut
Psikologi Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Next. Karakteristik kecerdasan emosional. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik, yaitu self-awareness, selanjutnya self-management, social awareness, dan social management. Pemimpin membutuhkan 4 karakteristik tersebut untuk menjadi sosok yang cerdas secara emosional. Ketika seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia akan mampu beradaptasi dengan dunia yang lebih inklusif dan bahkan mampu membawa dunia menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni oleh siapapun. Sebagai contoh, seorang pemimpin memiliki kepedulian terhadap penyandang difabel tuli, self-awareness. Dia memahami kesulitan-kesulitan yang dialami oleh difabel tuli tersebut, seperti infrastruktur dan pelayanan publik yang belum aksesibel. Selanjutnya, 5 skill yang wajib dimiliki sebagai calon pemimpin, yaitu Seorang pemimpin harus memiliki soft skill yang akan mendukung mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam memimpin sebuah tim. Lalu apa saja soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yaitu yang pertama, skill komunikasi. Skill pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill komunikasi. Soft skill ini merupakan soft skill yang wajib dimiliki karena sebagai pemimpin kamu akan berbicara dengan banyak orang. Bukan hanya bicara, tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. Yang kedua, skill mengambil keputusan. Soft skill lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill mengambil keputusan. Seorang yang bekerja sebagai seorang pemimpin akan dihadapkan pada banyak masalah. Masalah ini bukan hanya dari pekerjaan, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan anggota tim, baik secara personal dalam perusahaan. Yang ketiga, skill management. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat seseorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Selanjutnya, yang keempat, skill problem solving. Masalah dalam tim adalah salah satu hal yang sangat umum dan pemimpin adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan masalah dan penyelesaiannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dihadapi oleh tim bukan hanya masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga masalah yang berhubungan dengan masing-masing personal dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Memahami pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target atau goal organisasi yang telah ditentukan. Ada banyak ahli manajemen yang merumuskan definisi-definisi tentang kepemimpinan. Salah satu di antaranya adalah definisi kepemimpinan menurut Gareth Jones and Jennifer Geertz 2003 440. Menurutnya, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Selanjutnya, seperti apa leadership yang ideal? Jika kita bicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin tidak akan ada habisnya, atau malah kita tidak akan pernah bisa menentukannya. Sesuatu yang dianggap ideal biasanya bersifat relatif, tergantung dari kacamata mana kita melihat dan dari sisi mana kita berdiri. Namun, bisa dikatakan ide mengenai kepemimpinan yang ideal memiliki nilai standarnya sendiri. Berikut adalah rangkuman gambaran dari sebuah leadership yang ideal, yaitu yang pertama, memiliki karakter yang kuat. Pembentukan karakter pemimpin bisa berbeda-beda dilihat dari lingkungan dan latar belakang pemimpin tersebut. Jika sudah terbentuk, seorang pemimpin harus memiliki kepercayaan terhadap karakternya tersebut. Leadership yang telah terbentuk nantinya akan menjadi panutan bagi orang yang mempercayai Anda. Sebagai contoh, sikap berpendirian teguh. Jadi pemimpin sudah memutuskan A dengan pertimbangan yang dianggap bijak, ia tidak boleh dengan mudah berubah pikiran ke B karena mendengar saran atau hasutan pihak yang tidak berkepentingan. Dan yang terakhir, sikap pemimpin lainnya adalah tegas.
Yang kedua, bertanggung jawab. Selain bersifat ideal, bertanggung jawab adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin yang mencetuskan ide, memberikan arahan, dan mengawasi proses kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya hingga akhir. Jika melakukan kesalahan, seorang pemimpin tidak boleh menghindar apalagi melempar kesalahan tersebut pada orang lain. Yang ketiga, visionary. Pemimpin yang memiliki vision akan jauh lebih mudah mengarahkan bawahannya untuk saling bekerja sama dalam memenuhi tujuan tersebut. Jika ia adalah karakter yang konsisten, pemimpin tersebut bisa dengan mudah memformulasikan cara yang efisien untuk mencapai visi yang diinginkan. Yang keempat, IQ dan EQ yang seimbang. Benar, kecerdasan intelijen saja tidak cukup untuk menjadikan Anda seorang leader. Bahkan masa kini banyak yang mengatakan bahwa leader dan EQ yang baik lebih disukai oleh bawahan maupun koleganya. Hal ini dapat dimaklumi karena selain harus memastikan bisnis atau pekerjaan bisa selesai dengan efisien, leader memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya di mana pendekatan emosional diharapkan lebih mendapat perhatian khusus. Yang kelima, memiliki suara yang lantang. Suara yang lantang bukan berarti seorang pemimpin harus memiliki suara yang besar bak seorang orator. Lantang di sini diartikan sebagai percaya diri dalam menyuarakan pendapat, memberikan arahan termasuk tidak segan dalam menegur anggota jika ada yang melakukan salah. Yang selanjutnya, 5 karakter dasar yang harus dimiliki. Berbicara soal karakter, sebenarnya ada banyak karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun, dari banyaknya karakter tersebut, ada 5 karakter yang wajib dipunyai oleh seorang leader. Apa saja? Yaitu yang pertama, integritas. Kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, maka kamu harus memiliki integritas dalam diri. Integritas merupakan sebuah sikap yang konsisten atas prinsip, tindakan, dan nilai-nilai yang dimiliki dalam diri. Biasanya orang yang berintegritas merupakan pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Selanjutnya, bisa dipercaya. Pemimpin sejati ialah seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Pemimpin yang bisa dipercaya bukanlah pribadi yang manipulatif. Pemimpin tak akan membiarkan karyawannya untuk berada pada jalur yang salah. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Tidak hanya pintar secara intelektual, seorang pemimpin juga harus cerdas secara emosional. Kecerdasan emosional sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, serta mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Yang keempat, keterbukaan. Keterbukaan merupakan karakter penting yang harus dimiliki oleh pemimpin. Karakter ini menjadi penting karena semua hal penting akan terlalui dengan adanya keterbukaan. Yang terakhir, 5. Suka memotivasi. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Enggak hanya itu, pemimpin yang baik juga akan selalu menularkan energi positif. Memotivasi orang lain merupakan salah satu bentuk energi positif yang patut dilakukan oleh pemimpin. Dengan memberikan motivasi, maka pemimpin tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada anak buahnya untuk mencapai tujuannya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.